Arti tangan kosong itu tidak bersenjata. Yang akan kita hadapi itu macam-macam. Bisa bersenjata, bisa enggak. Otomatis kalau kita menghadapi yang bersenjata, kita pasti sudah harus mengenali senjata itu, sehingga kelemahan ataupun karakter senjata yang mereka gunakan itu kita ketahui, tahu cara memainkan senjata apapun yang mereka gunakan. Karena di situ kita harus bisa mengantisipasi bentuk senjata apapun yang sifatnya untuk menyerang. Studi ini sebenarnya udah lama ya, sejak dekade 80-an lah. Itu saya melihat kuli beras di Pasar Beringarjo di Jogja dengan alat ganco yang dikatakan ganco yang sangat sederhana, tapi dengan alat itu mereka mampu mengangkat beban karung yang 1 kuintal. Kemudian saya melihat ya kuli-kuli itu kadangkala dengan kejenuhan itu kadangkala memain-mainkan ganco itu. Kok kelihatannya dia mahir sekali. Kemudian baru pada tahun 96 saya bentuk-bentuknya ini saya perbarui, saya lengkapi, pelajari hal semacam itu, saya ulang-ulang, saya bentuk yang mirip ganco, yang akhirnya bentuk akhir yang ini seperti bentukku di saat ini yang saya pegang ini. Saya ingin menggunakan satu filosofi yang mendasari. Kemudian kalau secara dari sini kita baca ke arah sini, inilah yang menjadi dasar filosofi dari senjata ini. Setiap kita akan melakukan sesuatu apapun pasti kita akan menyebut asma Allah. Nah, kalau nama Kudi ini saya ambil nama, kalau bentuk yang kayak gini di daerah Banyumas ini disebut Kudi, berlatar belakang tercipta di negeri kita. Kudi ini adalah senjata khas kita yang saya harapkan. Karena sementara ini sama di mana-mana pun nggak ada bentuk senjata kayak ini. Rekan-rekan dari Madura itu namanya celurit, tapi benarnya lekuknya ini aja. Dan hal yang lainnya nggak ada. Saya ingin mewarnai merpati putih memiliki satu kekayaan senjata. Sebenarnya kalau merpati putih itu karena dia sudah tahu gerak dasar, itu bisa aja dia mempelajari ini. Jangan terlalu kita batasi ini. Kalau kita membatasi budaya kita sendiri, bagaimana kita akan mengembangkan? Nah, bagi saya ini memang senjata merpati putih. Rekan-rekan yang di luar merpati putih ingin mempelajari, ingin memiliki, monggo saja, boleh aja, karena ini suatu kekayaan silat, kekayaan pecah silat, mana suatu saat mungkin ini akan diangkat juga menjadi bahan-bahan di tanding seni, mungkin ya lomba seni, senjata ini bisa dimasukkan, apa salahnya. Untuk Kudi yang saat ini, inilah yang sebenarnya bentuk akhir, karena ini melalui penelitian saya yang cukup panjang ya. Umpamanya ada di sini bulatan, manfaatnya bulatan, kemudian ada di sini tempat gagang, itu ada untuk ini untuk supaya jangan licin, kemudian lipat lekuknya ini, kemudian di sini punggung Kudi ini ada lekukan juga. Ini semua sebenarnya ada hal-hal yang sangat perlu diperhatikan bagi mereka yang tahu akan senjata ini. Kemudian saya keluarkan satu simbol di sini. Hanya tulisan, kalau ini kita lihat tulisan ini MP yang artinya merpati putih. Inilah yang sebenarnya untuk ciri khas ini senjatanya merpati putih, karena nama ini memang harus dibentuk demikian. Dan di sisi lain, kalau seandainya ini bisa nangkap benda pipih, ini bisa mematahkan benda pipih yang ini bisa untuk alat mematahkan benda pipih. Namanya ada golok atau apa yang bisa kita masukkan sini untuk merusak golok itu bisa. Kemudian kalau kita balik suatu kebetulan, kalau balik kok ternyata kita ditunjukkan menjadikan suatu filosofi yang mendasari senjata.
jelas. Kemudian kalau kita baca dari arah sini ke sini, inilah setiap kita akan melakukan sesuatu kita diajarkan sesuatu.